Ketegangan di Timur Tengah kian mendidih usai AS menunjukkan sinyal-sinyal akan menyerang Iran bersama Israel. Di tengah situasi ini, perhatian tertuju pada Cina, negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Iran sekaligus pemain diplomatik utama di kawasan. Cina memiliki banyak kepentingan strategis di Iran, mulai dari akses energi hingga pengaruh geopolitik untuk menandingi dominasi Barat. Jika sekutunya dibayangi ancaman serangan seperti ini, akankah Cina membantu Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina sempat menjadi sorotan internasional saat berhasil memediasi kesepakatan damai antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023. Keberhasilan itu disebut sebagai kemenangan diplomasi dan menandai kebangkitan Beijing sebagai pemain geopolitik utama di Timur Tengah menyaingi dominasi AS. Namun ketika Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan pengerahan pasukan Amerika untuk menyerang Iran bersama Israel, batas-batas pengaruh Cina mulai terlihat. Cina memiliki kepentingan strategis besar di kawasan, terutama karena separuh pasokan minyaknya bergantung pada jalur pengiriman melalui Selat Hormuz. Teheran pun menjadi mitra utama Cina dalam melawan pengaruh Amerika di wilayah tersebut. Menurut pengamat kebijakan luar negeri Zach Cooper, kemungkinan terbesar adalah Cina hanya memberikan dukungan material, retorika, dan bantuan kemanusiaan secara diam-diam. Beijing dinilai tak memiliki kekuatan militer atau pengaruh langsung untuk membendung tindakan agresif dari Washington. Menariknya, di balik ketegangan ini, ada potensi keuntungan strategis bagi Cina. Jika AS terlibat dalam perang panjang di Timur Tengah, fokus militer AS bisa terpecah dari kawasan Asia, membuka ruang manuver lebih luas bagi Beijing. Cina akan mencoba memahami pendekatan Trump terhadap kebijakan luar negeri dan kesediaannya untuk menggunakan kekuasaan. Hasilnya dapat memengaruhi penilaian Beijing apakah AS akan membela Taiwan jika Cina memutuskan untuk menyerangnya. Presiden Cina Xi Jinping tak secara langsung mengkritik Israel maupun AS. Ia hanya menyerukan gencatan senjata dalam pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ringkasan panggilan keduanya yang dirilis pemerintah Cina menunjukkan ia tidak terang-terangan mengkritik Israel karena melanggar kedaulatan Iran. Xi pun tidak mendesak AS secara langsung untuk tidak menyerang Iran. Ia hanya mengatakan masyarakat internasional, terutama negara besar berpengaruh, harus berupaya mendinginkan situasi. Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, yang saat berbicara dengan Israel mengatakan penolakan terhadap serangan, namun tak mengecam secara tegas. Pihaknya hanya menegaskan tidak bisa berdiam diri melihat situasi regional menjadi tidak stabil. Namun belum jelas upaya khusus apa yang telah dilakukan Cina untuk menemukan solusi diplomatik. Israel kemungkinan akan skeptis dengan kenetralan Cina sebagai mediator karena keberpihakannya kepada Iran dan keterlibatannya dengan Hamas. Cina terlihat lebih sibuk mengevakuasi ribuan warganya dari zona konflik daripada menawarkan solusi konkret. Para analis menilai sikap pasif Cina ini mencerminkan prioritas utama Beijing saat ini menjaga stabilitas dalam negeri dan melindungi asetnya, bukan konfrontasi terbuka. Pakar Timur Tengah dari Beijing, Zhu Zhaoyi, bahkan menyebut Cina tidak bisa memberikan perlindungan tanpa syarat kepada Iran, apalagi melawan Amerika dan Israel secara militer. Beijing dinilai hanya bisa memberikan tekanan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Cina merupakan anggota tetap. Kekacauan di Timur Tengah pun menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Cina. Sikap Cina ini mencerminkan pola serupa dengan Rusia yang juga memilih untuk tidak berbuat banyak meski selama ini menjadi mitra dekat Iran. Beijing dan Moskwa juga dianggap sebagai pengamat saat sekutu mereka di Suriah, rezim Assad, digulingkan. Absennya kedua negara dari tindakan nyata di lapangan menimbulkan pertanyaan atas kesulitan apa yang disebut Washington sebagai poros pergolakan, aliansi informal Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang menentang dominasi global AS. Namun dari keempat negara itu hanya Cina yang sangat terikat dengan sistem ekonomi global. Cina membeli hampir seluruh minyak Iran dengan harga diskon melalui jalur tidak resmi guna menghindari sanksi AS. Gangguan di Selat Hormuz atau naiknya harga energi akan memukul keras ekonomi Cina yang sedang melambat. Selain itu, Iran memberi Beijing pijakan penting di Timur Tengah untuk memajukan kepentingannya melawan AS.
Analis Cina sering berpendapat bahwa Beijing adalah mediator yang menarik di Timur Tengah karena tidak akan mengajarkan negara lain soal isu-isu seperti HAM. Namun sejumlah analis barat menilai Cina hanya sedikit berperan dalam mengatasi ketegangan antara Iran dan Arab Saudi. AS juga frustasi dengan keengganan Beijing untuk menekan Iran agar membujuk Houthi berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah kecuali jika kapal-kapal Cina terlibat. Keengganan ini membuat posisi Cina melemah di Timur Tengah, sebab Cina terkesan mengutamakan kepentingan nasional. Cina dianggap sekedar bertindak sebagai kekuatan ekonomi yang menjaga kepentingannya sendiri, bukan sebagai pemimpin global yang siap mengambil risiko geopolitik. Cina memiliki kepentingan besar di Timur Tengah, terutama terhadap Iran. Namun saat konflik memuncak, Cina seolah memilih berdiam diri dan fokus melindungi kepentingan sendiri. Hal ini menunjukkan batasan peran Cina sebagai kekuatan global yang masih enggan terlibat langsung dalam konflik militer. Simak terus perkembangan konflik Israel-Iran hanya di YouTube Kompas.com.